sholat itu luar biasa, tidak hanya dengan berbagai macam fadilahnya, tapi ternyata di dalamnya ada tanda syukur seorang hamba kepada Tuhan. Makanya kalau kata Ustaz Adi Hidayah, kalau mau sholat siapkan pertanyaan. Ustaz Adi Hidayah yang bilang, kenapa sholat itu kan waktu terdekat antara hamba dengan Tuhannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Yang pertama, sholat subuh. Menurut Sahruddin Al-Fikri dan juga Syekh Nawawi Al-Banjari, yang pertama kali melaksanakan sholat subuh itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini kan tadinya tinggal di surga. Ketika diturunkan ke muka bumi, itu ada kegelapan. Nabi Adam ini ketika itu ketakutan. Ketakutannya luar biasa sampai akhirnya terlihat fajar. Maka ketika fajar muncul, disitulah Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk sholat sebagai tanda syukur. Rakaat pertama tanda syukurnya apa? Karena diselamatkan dari kegelapan malam. Yang kedua tanda syukur karena sudah bisa melihat siang lagi. Itu sholat subuh. Kemudian sholat duhur. Sholat duhur ini diawali oleh Nabi dan Rasul yang sering disebut oleh para kaum agamawan sebagai bapak tauhid. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, itu terjadi ketika siang, ketika matahari sedang di atasnya. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, kemudian diselamatkan, diganti oleh diri-diri atau kibas. Nah, setelah selesai, Nabi Ibrahim kemudian bersyukur. Nah, cuma bedanya kalau Nabi Ibrahim itu bahasanya langsung disuruh sujud 4 rakaat. Rakaat pertama tanda syukur bahwa beliau bisa melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Yang kedua tanda syukur bahwa ternyata Nabi Ismail diganti, karena dengan kebersyukurannya dan kerinduannya melaksanakan perintah Allah diganti oleh kibas atau biri-biri. Yang ketiga tanda syukur bahwa ternyata biri-biri atau kibasnya sebagai pengganti Nabi Ismail itu adalah kibasnya Habil, putra Nabi Adam alaihissalam, ketika berlomba-lomba dengan Qabil untuk mendapatkan ikrimah. Yang keempat ya tanda syukur bahwa Ismail masih diberikan umur untuk hidup. Jadi sudah dua nabi melaksanakan syarat sebagai tanda syukur.
Yang ketiga, siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam yang kita ketahui ini kan ditelan oleh ikan paus. Karena kan kalau dalam sejarahnya itu kan setiap diundi ketika untuk naik perahu selalu Nabi Yunus yang harus turun dari perahu itu. Karena perahu itu berat. Ketika diturunkan perahu, ditelan oleh ikan paus. Nah, satu waktu Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari ikan paus, dimuntahkannya ketika matahari tergelincir. Jadi pas waktu asar, lagi-lagi Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk salat. Salatnya untuk bersyukur 4 rakaat. Yang pertama tanda syukur bahwa telah diselamatkan dari kegelapan malam. Yang kedua tanda syukur telah diselamatkan dari dalam laut, kegelapan laut. Yang ketiga tanda syukur dari di dalam ikan paus. Dan yang keempat tanda syukur terhindar dari umatnya yang telah jahil, yang telah menenggelamkan. Jadi udah 3 tuh, semuanya tanda syukur. Jadi sudah terlihat sholat fardu yang kita laksanakan, kalau kita ke belakang perspektif ternyata tanda syukur. Selanjutnya, siapa yang melaksanakan pertama kali sholat Nabi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini saat itu dikejar-kejar oleh umatnya. Kemudian Allah selamatkan ketika waktu petang. Karena kan umat Nabi Isa ini tidak percaya bahwa Isa Nabi, bahwa Siti Maryam itu ibunya, masa nggak ada bapaknya dan suaminya. Allah perintahkan untuk sujud, langkah pertama untuk menafikan tiada Tuhan selain Allah, memang sangat Allah. Yang kedua tanda syukur bahwa ibunya tidak berdusta terhadap umat. Yang ketiga tanda syukur sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, yang kelima sholat Isya. Nah, sholat Isya ini itu dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini sama seperti Nabi Isa. Jadi dia dikejar-kejar oleh umatnya, kemudian tersesat seperti Madian. Madian itu masih di Jazirah Arab, mungkin masih sekitar Mesir. Nah, ketika Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam itu ketika waktu malam, lewat dari petang, lewat dari malam, Allah perintahkan untuk salat. Yang pertama tanda syukur dari duka cita karena istrinya meninggal. Yang kedua tanda syukur karena anak-anaknya meninggal. Yang ketiga tanda syukur karena saudara sepupunya dan juga Nabi dan Rasul meninggal.
Yang keempat, tanda syukur dari kezaliman Fir'aun. Jadi bapak-bapak, kalau kita flashback ke belakang, ternyata apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan itu adalah kumpulan sholat-sholat para nabi terdahulu. Bedanya mereka sholat sebagai tanda syukur, sedangkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Allah perintahkan sebagai suatu kewajiban fardu ain kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang, jadi sholat itu luar biasa, tidak hanya dengan berbagai macam fadilahnya, tapi ternyata di dalamnya ada tanda syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kalau mau sholat siapkan pertanyaan. Ustaz Adi Hidayat yang bilang, karena apa? Sholat itu kan waktu terdekat antara hamba dengan Tuhannya. Jangankan ketika sujud tidak masih berdiri pun